Saya seorang ibu, saya memiliki 2 pekerjaan, dan saya juga sekarang instruktur mermaid, dan saya juga seorang atlet. Sebelum saya memulai ke slide selanjutnya, saya mau memperlihatkan video yang mencerminkan kegiatan saya sehari-hari. Itu tadi kegiatan saya, jadi itu adalah salah satu kompetisi dan juga pertunjukan di Jakarta Aquarium yang saya kerjakan setiap hari. Saya berenang setiap hari menjadi mermaid, dan saya juga berlatih free dive untuk improve skill saya di free diving. Oke. Waktu kecil saya selalu bermimpi untuk memiliki suatu kehidupan yang simple dan bahagia. Jadi dalam pikiran saya, sekolah, kuliah, nikah, punya anak, udah itu ada bahagia. Terus apa yang saya alami setelah saya jadi setelah yang saya kerjakan dari kecil sampai sekarang ternyata banyak, nggak sesimpel yang saya pikirkan. Jadi saya sekolah, saya climbing, terus saya pernah jadi atlet climbing, terus saya kuliah, saya kerja, terus saya punya hobi nyanyi juga. Jadi saya kerja sebagai penyanyi. Dulu saya kerja di Empat Mata, jadi bukan Empat Mata, saya jadi backing vokalis di sana selama dari Empat Mata ke bukan Empat Mata sampai acaranya selesai. Terus saya juga habis itu saya ada peluang, saya bikin usaha dan ternyata fail. Terus saya coba lagi bikin usaha dan ternyata fail. Memutuskan untuk memiliki seorang anak. Akhirnya dari memiliki seorang anak itu membuat saya menginspirasikan saya untuk membuat bisnis yang saya sukai. Pada saat itu saya senang mendandani anak saya. Jadi saya mencoba untuk membuat pernak-pernik aksesoris bayi, mulai dari headband, baby dress, sampai baju, sampai sepatu bayi. Setelah saya mendapatkan ritme yang teratur dari bisnis saya mencoba lagi untuk, ternyata ada waktu luang nih untuk saya berkegiatan lagi. Karena saya orangnya nggak bisa diem, jadi begitu ada waktu luang, saya coba untuk melakukan kegiatan lain seperti saya punya hobi berenang, jadi saya mencoba untuk meneruskan hobi saya sambil saya mengerjakan usaha saya. Karena di hobi berenang ini ternyata bisa jadi peluang usaha, akhirnya saya bekerja menjadi seekor mermaid ya. Jadi seorang mermaid, akhirnya saya menjadi atlet, terus saya ikut kompetisi, saya menjadi instruktur mermaid, terus saya melihat ternyata menjadi mermaid ini ada peluang usaha juga. Akhirnya saya bikin sekolah mermaid. Terus sekarang ya saya ibu rumah tangga, iya, istri iya, pengusaha iya, atlet iya, kerja di kantor iya, dan pendiri sekolah juga. Ini adalah usaha pertama saya coba untuk membuat aksesoris. Saya beli aksesoris di toko. Waktu itu headband tuh masih sangat jarang dijual. Jadi saya nemu toko yang jual aksesorisnya harganya 5.000. Akhirnya saya punya duit 20.000, saya beli aksesoris 4. Terus yang satu saya jual harganya 15.000. Akhirnya saya kejual 3 aksesoris, jadi ya kan dapat balik modal tuh 45.000. Wah ternyata gampang ya jualan, apalagi dengan coverage sosial media pada saat itu. Terus akhirnya sisa 1, saya mikir ini kalau saya jual saya mesti beli lagi nih headband buat dijual lagi. Akhirnya dari 1 headband itu saya ambil, saya nggak jual, saya bongkar.
bongkar isinya, ini gimana sih cara bikinnya, gimana cara itu. Oh ternyata bikinnya gampang banget, dan ternyata modalnya nggak nyampe 1.000 untuk bikin headband ini. Akhirnya saya beli di toko bahan-bahan supaya bisa untuk bikin aksesoris ini, terus bisa jadi satu headband dan saya jual 25.000, ternyata lebih laku daripada saya harus ngambil ke supplier. Dari situ saya berpikir ternyata buatan sendiri itu lebih original daripada kita harus beli ke supplier, apalagi brand kita sendiri, jadi kita bisa menjelaskan kepada customer, ini loh, ini bahannya seperti ini, jadi bahannya aman buat ini, kita bisa dengan confidence untuk menjelaskan kepada customer kalau ini bahannya berkualitas karena kita sendiri yang bikin gitu. Dari situ saya berawal dari online store, akhirnya setelah 4 tahun saya coba masukin ke consignment store. Consignment store di Bali dan di Jakarta, di situ saya mulai mendapat treatmentnya untuk produksi tiap bulan, dan mereka juga ternyata penjualannya baik setiap bulan. Akhirnya saya menemukan orang kepercayaan untuk mengurus segalanya, Insta Babies, dan sekarang dia udah berjalan autopilot sama orang kepercayaan saya. Jadi udah bisa saya tinggal, udah bisa jalan sendiri, dan itu membuat saya, wah saya punya waktu lagi nih buat ngapain nih. Akhirnya terus saya menjalankan hobi saya berenang. Ketika saya menjalankan hobi saya berenang, saya mengikuti kurs free dive di Bali, dan di situ saya pengen banget untuk bisa mendapatkan foto underwater yang bagus. Akhirnya saya kursus di situ, terus saya upload video saya berenang, tapi saya uploadnya nggak pakai fin yang biasa dipakai buat orang-orang snorkeling. Jadi saya beli fin yang bentuknya mermaid, dan saya upload di Instagram. Ternyata ada tawaran kerjaan untuk jadi mermaid. Terus saya pikir, hah, jadi mermaid? Ini kerjaan baru dan kerjaan yang saya nggak tahu bagaimana harus bekerja seperti seorang mermaid itu kayak gimana, saya nggak ngerti gitu. Akhirnya dia bilang, enggak, kita udah ada konsepnya, kita udah ada adegannya seperti apa, dramanya seperti apa, yang kamu lakukan adalah tahan nafas aja, udah gitu. Hah? Oke, tahan nafas berapa lama gitu? Kamu bisanya berapa lama? Pada saat itu saya bisa nahan nafas 3 menit gitu. Oh 3 menit cukup, oke. Paling kita butuhnya cuma 1,5 menit, oke 1,5 menit. Terus saya bilang ke orang event itu, saya tidak punya waktu yang banyak, saya ibu rumah tangga, saya mengurus anak, dan saya nggak mau kerjaan ini membuat pekerjaan saya sebagai seorang ibu terlantar gitu. Jadi saya menjelaskan kepada mereka bahwa saya hanya punya waktu sedikit setelah menjemput anak saya sekolah, terus saya baru bisa bekerja. Akhirnya mereka awalnya nggak mau, karena nggak bisa, ini kita mau hire kamu sebagai staff, kamu harus kerja 7 jam kerja seperti layaknya staff yang lainnya gitu. Oh maaf, saya nggak bisa karena saya nggak mau ninggalin anak saya gitu. Anak saya waktu itu umurnya 3 tahun. Terus ya udah, pas saya pergi dari kantor HRD, ternyata tunggu jangan pergi, kita nggak tahu nih siapa lagi yang bisa nahan nafas. Yaudah deh, kamu cobain dulu aja gitu. Tapi saya nggak bisa nih, kalau waktunya harus 7 jam, saya cuma bisa sebentar, paling setelah jemput anak sekolah baru saya bisa kerja gitu. Jam berapa gitu? Anak saya pulang jam 11, oke, jam 11 kamu kesini gitu. Setelah kamu jemput anak sekolah, oke. Akhirnya saya coba, dan ternyata owner dari Jakarta Aquarium melihat performa saya, mereka cocok, dan mereka mengatakan kalau show ini akan berlangsung jam 1. Oke, kalau jam 1 aman lah ya, saya masih bisa nganter anak saya sekolah, saya bisa jemput anak saya sekolah, baru saya ke akuarium untuk show. Dari menjadi mermaid itu, setelah setahun saya bekerja menjadi seorang mermaid, akhirnya saya melihat ada peluang usaha nih di sini. Terus saya karena antusiasnya banyak dari teman-teman yang ajarin dong gue jadi mermaid, gimana sih caranya supaya nahan nafas selama kayak gitu, gimana sih kok bisa nari-nari di bawah air sambil nggak pakai goggles atau nggak pakai apa tapi tetap bisa cantik dalam air gitu. Ada tekniknya, ada caranya, dan ada pembelajarannya. Akhirnya saya coba googling. Sebenarnya mermaid ini
ada sekolah officialnya nggak sih dimanapun di dunia. Saya mulai googling, ternyata ada akademi mermaid, ada sekolah mermaid, ada pokoknya sekolah yang bisa melahirkan seorang mermaid gitu. Akhirnya saya pergi ke Filipina selama 10 hari untuk belajar menjadi seorang instruktur mermaid. Dari situ saya belajar dari level 1, level 2, level 3 sampai menjadi mermaid instructor. Nah, di sini saya mulai membangun sekolah mermaid berlisensi pertama di Indonesia. Setelah saya membangun sekolah dan setelah saya merasa di akuarium, waktu pertama kali saya menjadi mermaid, saya merasa tidak nyaman untuk menahan nafas selama 1,5 menit karena waktu itu saya cuma bisa menahan nafas 3 menit. Jadi untuk menahan nafas 1,5 menit di dalam air sambil nari-nari itu kayaknya butuh effort yang sangat banyak gitu. Dan ketika saya membandingkan dengan mermaid yang lain yang udah profesional dari luar negeri, mereka bisa dengan mudah menari-nari dengan mudah tanpa kelihatan effort buat ingin bernafas. Mereka kayak kok santai banget. Akhirnya apa sih yang training apa sih yang bisa mendukung menjadi seorang mermaid? Dan ternyata mermaid memang sangat connecting dengan teknik free diving. Akhirnya dari situ saya mulai belajar lebih jauh tentang free diving. Dulunya saya cuman ngambil license course level pertama di free dive, dan akhirnya saya untuk improve teknik di akuarium lebih jauh, saya mengambil sekolah free dive level 2, level 3, dan sampai sekarang saya menjadi free dive instructor. Jadi free dive ini adalah olahraga, salah satu olahraga yang bisa dibilang ekstrim kedua di dunia, dan dia olahraga ini menyelam dengan satu nafas hanya mengandalkan teknik relaksasi. Jadi semua manusia di dunia ini mereka bisa menahan nafas 2 menit. Kalian percaya nggak? Ada yang pernah menahan nafas 2 menit di sini? Oke, jadi kalian kalau misalkan tahu tekniknya free diving, kalian pasti bisa menahan nafas 2 menit. Dan itu tekniknya sangat gampang. Dan kadang kita amazed sama diri sendiri, wah ternyata gue bisa ya nahan nafas selama itu. Jadi setelah saya mengambil level 1, level 2, level 3 sampai menjadi instruktur, saya ikut kompetisi dan saya mendapatkan juara 1 free dive wanita Indonesia terbaik di apnea kompetisi tahun lalu, dan tahun ini saya menjadi juara 3 free dive wanita di Sabang International Free Dive Kompetisi. Dan saya juga memecahkan rekor Indonesia di 3 kategori, yaitu DNF 93 meter, itu saya berenang sejauh 93 meter dengan satu nafas, dan constant weight saya menyelam sedalam 43 meter dengan satu nafas, dan free immersion juga saya menyelam sedalam 42 meter tapi tanpa fin, jadi hanya menarik tali sampai ke bawah. Apa sih suka duka dalam membangun bisnis pada saat berkegiatan yang lain-lain? Saya ini pertanyaan mainstream. Dukanya ya habis waktu, tenaga, uang. Sukanya jam kerja kita yang atur, target income kita yang tentukan, dan suka-suka kita untuk mencurahkan ide. Banyak orang yang memulai bisnis dan mereka nggak tahu mesti dari mana, dan ternyata membuat bisnis itu sebenarnya sangat mudah, apalagi media platform kita e-commerce sekarang semuanya udah banyak yang mendukung, online, Instagram dan semuanya udah mendukung untuk kita memulai bisnis. Yang susah adalah pembagian waktu. Pembagian waktu kita sebagai seorang ibu, seorang istri, mungkin ada kegiatan kalian yang lain yang mengharuskan kalian untuk bekerja atau ya apapun. Jadi pembagian waktu antara pekerjaan, keluarga dan diri sendiri menurut saya adalah prioritas. Prioritaskan apa yang ingin kalian tuju. Kalau saya selalu berprioritas pada anak dan keluarga. Jadi ketika saya mencari pekerjaan, ketika saya mau mulai bisnis, saya selalu memprioritaskan anak dulu dan keluarga. Pada saat saya mulai kerja, saya juga bilang sama staf HR saya, karena saya punya anak, jadi saya minta fleksibilitas waktu untuk bisa merawat anak saya
atau saya tidak menerima pekerjaan sama sekali gitu. Dan waktu training free dive juga saya, karena anak saya suka berenang, jadi saya bisa ngajak anak saya ikut berenang latihan bareng saya. Jadi saya mencoba untuk bisa membagi waktu antara latihan, antara bekerja dan keluarga. Di sini saya mempunyai tips untuk membangun usaha atau mencapai impian kalian. Pertama, niat. Kalau saya pertama kali membuat bisnis atau mencapai suatu tujuan, niat saya niatkan diri saya, tujuan yang ingin saya capai itu apa. Terus kedua, kecintaan. Karena kecintaan ini yang membuat saya untuk tidak menyerah dan tidak lelah dan tidak putus asa. Karena yang sebelumnya, usaha-usaha saya yang sebelumnya yang gagal itu saya nggak punya kecintaan. Saya cuman niat saya cuman saya pengen punya bisnis supaya kelihatan keren. Terus waktu. Jadi ketika kita memulai bisnis, niatkan tujuan yang ingin kita capai, terus kecintaan kita akan hal tersebut, dan kita tunggu kapan waktu yang tepat untuk bisa melihat peluang usaha tersebut. Ketika saya memulai bisnis saya berniat untuk membuat bisnis karena saya ingin mendandani anak saya, dan itu menjadi peluang bisnis yang sangat tepat untuk untuk dijual karena banyak respon yang bagus dari customer, dan karena saya juga cinta dengan apa yang saya lakukan. Banyak yang nanya, ada nggak sih support atau protes dari keluarga atau dari teman-teman karena saya terlalu sibuk bekerja atau terlalu sibuk mengurus kegiatan pekerjaan saya dan mengurus online bisnis saya. Sebenarnya dari suami, dia sangat mendukung, tapi dia juga menyarankan kepada saya bahwa saya harus sadar akan peran saya. Jadi ketika saya bekerja, saya menyadari peran saya sebagai pegawai. Ketika saya membuka kelas mermaid, saya menyadari peran saya menjadi seorang pelatih, dan ketika saya di rumah, saya menyadari peran saya menjadi seorang ibu. Terus suami saya pernah protes satu hal yang membuat dia khawatir, hanyalah pada saat saya berenang di akuarium setiap hari. Jadi saya nggak ada libur di Jakarta Aquarium karena di situ pekerjaannya show-nya setiap hari. Jadi yang saya lakukan berenang setiap hari tanpa ada break waktu libur. Suami saya mulai protes. Dia nanya ke saya, kamu berenang terus apa nggak capek, apa nggak ada sakit, nggak ada apa, itu berenang terus di akuarium loh, apalagi akuarium dalamnya 5 meter. Tapi karena saya suka, jadi saya nggak pernah peduli dengan hal-hal yang itu, karena jadi kesukaan saya itu membuat hal-hal yang menurut orang-orang negatif, saya jadi merasa hal itu positif. Nah, dari pertanyaan terakhir, dapatkah kita memiliki semuanya? Keluarga, karir, dan kehidupan personal. Sebenarnya sama yang seperti tadi dikatakan Mbak Keke, kita bisa memiliki semuanya, tapi apakah kalian mau memiliki semuanya? Jadi kalau menurut saya, memang semua manusia pasti menginginkan lebih, tapi kita harus ingat peran kita. Jadi peran kita dalam kehidupan, apakah kita ingin dikenal sebagai siapa? Kita ingin dikenal sebagai seorang ibu kah? Kita ingin dikenal sebagai atlet kah? Atau kita ingin dikenal sebagai seorang mermaid? Jadi kita harus memprioritaskan mana sih yang sebenarnya ingin kita fokuskan di dalam kehidupan kita. Kalau saya saat ini nyaman dengan profesi saya sebagai seorang atlet. Tapi saya juga tidak mau meninggalkan keluarga saya. Jadi saya lebih memberatkan kepada keluarga saya sebelum saya mengerjakan kegiatan-kegiatan lain yang saya kerjakan. Oke, ini ada tips wanita karir tanpa kehilangan quality time dengan keluarga, yaitu pertama komunikasi. Komunikasikan segala yang ingin kalian kerjakan kepada entah itu suami, entah itu anak, entah itu keluarga. Lalu kemudian manajemen waktu, pembagian waktu,
Kalian nggak bisa terus-terusan bekerja tanpa istirahat. Jadi hidup harus balance. Ketika kalian memang harus bekerja terus selama seminggu, sempatkan untuk berapa hari untuk kalian mengambil waktu libur bersama keluarga atau bersama anak. Terus miliki orang kepercayaan. Kenapa saya bilang memiliki orang kepercayaan? Karena bisnis saya saat ini bisa berjalan karena saya mempercayakan kepada orang yang saya percaya. Terus keempat adalah kerjasama. Kerjasama ini di dalam keluarga ya. Jadi ketika kita memiliki problem untuk bisa, let's say kita mau jemput anak tapi kita nggak bisa, kita harus kerja. Jadi komunikasikan kepada suami, kamu bisa nggak jemput anak jam segini karena aku harus kerja. Komunikasikan dengan baik, mungkin itu akan bisa work out. Oke, terima kasih. Buka aja Bukalapak.